Syekh Ahmad Surkati lahir di wilayah Donggala, Sudan. Beliau merupakan ulama besar yang hafal Al-Quran sejak usia muda. Syekh Ahmad Surkati terlahir dari keluarga yang terpelajar. Hal itu terbukti ketika beliau memperdalam ilmu agama di kota Mekah dan Madinah, sehingga beliau menjadi orang Sudan pertama yang mendapatkan gelar Al-Alamah. Kemudian Syekh Ahmad Surkati melanjutkan dakwahnya di Nusantara pada tahun 1911, yang hingga saat ini dia dikenal sebagai sang guru pembaharu Islam di Indonesia. Ya, jadi sebelum kita mulai diskusi ini adalah pengen ngomong bahwa jangan lupa buat teman-teman semua untuk like, subscribe, sama komen, dan jangan lupa juga dukung di channel kita mengenai sejarah-sejarah Kali Irsyadan yang sangat bermanfaat. Juga para irsyadin juga jadi bisa jadi satu referensi bahwa jadi jangan sejarah Al-Irsyadan ini terpotong. Jadi kita tahu sejarah itu sendiri dan kita tahu pentingnya sejarah itu sendiri. Seperti itu. Dan gini nih Kadola, ketika itu kan tahun berapa sih? Saya Ahmad Surkati kan tahun 1900-an. Ya, Ya mungkin sebelum itu gitu, sebelum itulah. Dan apa sih tahun 1890 mungkin sampai tahun 1900 itu gimana kondisi umat muslim yang berada di internasional terutama dan khususnya di Indonesia itu gimana gitu. secara umum negara-negara Islam atau terutama negara-negara Arab ya, mereka negara-negara Arab itu kan negara-negara yang di bawah jajahan Barat. Ya, Kalau kilas baliknya ke masa lalu, setelah runtuhnya Ottoman, keadaan umat Islam secara umum itu kan di dunia ini mengalami kemunduran, dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan tentang budaya, pendidikan, politik, dan mundurlah. Secara umum di dunia Islam seperti itu karena kemunduran itu gara-gara penjajahan itu sendiri. Karena penjajahan Barat ya. Penjajahan Barat. Kemudian tidak adanya persatuan umat Islam. Oh, ketika itu. Ya. Artinya kan keadaan umat Islam yang terbelenggu oleh penjajahan Barat. Ya, di situ. Kemudian juga di dunia Arab, terutama di Yaman Selatan, Hadramut, yang keadaan masyarakatnya yang artinya mengalami kemunduran dalam hal kebodohan, kemiskinan dan sebagainya lah. Di Indonesia pun sama. Indonesia juga termasuk menjadi negara yang dijajah sama Belanda juga ketika itu ya. Belanda. Dan umat Islam secara umum di Indonesia ini dalam keadaan terbelakang, sehingga Syekh Ahmad mengatakan lewat informasi yang interaksi di Mekah, haji itu ya, di Mekah orang-orang yang haji itu kan mendengar keadaan Indonesia itu kan lewat mereka, ya kan. Jadi gambaran tentang keadaan Indonesia itu didengar oleh banyak kalangan tokoh-tokoh Islam, dan Syekh Ahmad sendiri secara khusus menyatakan bahwa di Jawa itu bisa dikatakan junud primitif, karena junud primitif. Jadi keadaan umat Islam yang terbelakang, bodoh, kemudian di bawah tekanan penjajah, di bawah tekanan penguasa-penguasa lokal, artinya penuh akan apa ya, kebudak kali ya. Ya mungkin karena faktor itu juga banyak, termasuk pengaruh Hindu, pengaruh. Jadi sehingga bercampur aduknya ajaran Islam dengan ajaran-ajaran yang kebudayaan gitu. Kebudayaan, ada unsur Hindunya, unsur Budanya, animismenya, macam-macam lah. Jadi corak keislaman yang ada di Jawa ini secara umum dalam keadaan seperti itu. Ketika tahun 1900-an gitu ya. Tidak murni lagi. Dari segi perjuangannya sendiri gitu lah. Berarti kan dari balik lagi ya, ilmu itu sendiri ya gitu ya. Dari ilmu pengetahuan, ilmu, terus bagaimana sih
kondisi melawan kolonialisme di negara-negara Arab yang dijajah maupun di Indonesia gitu. Kesadaran itu muncul setelah Said Jamaluddin Al-Afghani menggelorakan pan-islamisme. Pan-islamisme itu idenya itu. Apa itu? Idenya gagasan Said Jamaluddin Al-Afghani pada prinsipnya ada empat pilar penting yang dijadikan dasar atau dijadikan landasan perjuangan pan-islamisme. Yang pertama, kembali memurnikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Artinya mengembalikan ajaran Islam kepada ajaran yang sebenarnya, pemurnian Islam. Yang kedua mungkin reorientasi politik Islam. Jadi umat Islam yang dalam keadaan terjajah ini bangsa-bangsa atau negara-negara Arab yang di kondisi terjajah oleh Barat itu harus demokrasi, artinya umat menuntut artinya memerdekakan dirinya, melepaskan diri dari penjajahan. Melepaskan diri dari penjajahan. Itu misi yang diusung oleh pan-islamisme. Umat Islam harus bersatu dan di bawah kekuasaannya sendiri, tidak di bawah pengaruh atau di bawah kekuasaannya penjajahan Barat. Ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, melembagakan politik, melembagakan budaya, sosial, ya kan? Kemudian pembaharuan pendidikan, karena kuncinya di pendidikan itu sendiri. Bahwa umat Islam ini harus maju, ya kan? Nah, walaupun tokoh-tokoh ini pan-islamisme dari mulai sejak Said Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Syekh Muhammad Abduh hingga ke Syekh Rashid Ridho dan berlanjut kepada Syekh Ahmad Surkati Dahlan dan sebagainya. Mereka itu semua anti Barat karena Barat itu menjadi penjajah penjajah umat Islam, menjajah bangsa-bangsa yang mayoritas umat Islam. Tetapi pentingnya ilmu pengetahuan, artinya kita juga harus membuka diri, mungkin mengadop apa yang sudah maju di dunia Barat untuk mempelajari ilmu pengetahuan secara lebih luas lagi. Nah, karena prinsip daripada ajaran pan-islamisme dan pembaharuan Islam Syekh Muhammad Abduh itu, antara ilmu agama dan ilmu. Artinya berkaitan ibadah dan muamalah. Ketika kita berbicara tentang ibadah, ibadah tidak bisa diutak-atik. Artinya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tuntunan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Tetapi dalam hal muamalah, pintu ijtihad tidak ditutup. Karena kita harus menyesuaikan atau mengkondisikan dengan zaman. Jadi itu benar gak? Waktu itu pernah dengar masalah mengenai Telegram. Ketika zaman dulu tahun 1900-an mungkin itu ada telegram disebut suara jin apa gimana, itu benar gak ceritanya? Ya itu karena keterbelakangan pengetahuan, kemudian ketertinggalan teknologi yang pada saat itu mereka kaget. Ya kan? Jadi jangankan ada telegram, belakangan misalkan katakan ada telepon, ya kan? Mereka kan belum belajar rasanya. Artinya bagaimana mungkin seseorang bisa ya kan dengan jarak yang jauh dengan di luar negeri dan sebagainya kan. Nah itu jadi itu yang yang digagas lah ya. Yang digagas oleh salah satu penggagasan dari pan-islamisme itu sendiri berarti. Yang berlanjut kemudian sampai kepada lahirnya Jamiatul Khair di Indonesia, dan Al-Irsyad dan sebagainya, tujuannya untuk itu.